Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat berjumpa kembali dengan channel Tonatan TV. Kali ini kita akan membahas tentang Sentot Alibasa atau Napoleon Tanah Jawa, Panglima Perang Jawa yang paling muda. Sentot Alibasa Abdullah Mustafa Prawira Dirjo adalah seorang panglima perang pada masa Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Sentot Prawira Dirjo wafat dalam usia 48 tahun dalam pembuangannya oleh Belanda di Bengkulu. Di usianya yang masih belasan tahun, Sentot Alibasa atau Sentot Alibasa Abdullah Mustafa Prawira Dirjo sudah ikut andil dalam Perang Jawa. Ia merupakan salah satu buyut dari Hamengkubuwono I. Kakeknya ini seorang sultan di kerajaan Mataram Islam yang sekarang dikenal dengan nama Yogyakarta. Sementara itu, gelar Basa atau Pasa adalah gelar yang diilhami oleh gelar para panglima di Turki Utsmani, di mana di Turki di zaman itu menjadi kebanggaan umat Islam di seluruh dunia. Sentot Alibasa diangkat menjadi panglima perang di barisan pasukan Pangeran Diponegoro. Ketika itu berumur 17 tahun. Prestasi di umur muda ini pernah juga diperoleh oleh seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid yang ditunjuk untuk memimpin perang melawan Romawi. Namun, meskipun ia masih muda, ternyata mampu pula mengukir dengan tinta emas keberhasilan dalam jihad melawan Belanda. Sampai-sampai ia digelari Napoleon Jawa. Sentot seorang panglima kepercayaan Pangeran Diponegoro di Perang Jawa. Perang Jawa adalah perang yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, yakni pada tanggal 20 Juli 1825 hingga 28 Maret 1830 Masehi. Perang ini merupakan perang yang paling besar yang bertujuan mengusir penjajah untuk menegakkan kemerdekaan dan keadilan. Dia, seorang sentot, merupakan salah satu komandan pertempuran dari pasukan-pasukan Diponegoro. Medan pertempuran di sekitar Yogyakarta, Kedu, Magelang, dan Surakarta. Dalam catatan sindunews.com yang ditulis oleh Nanang Sobirin menyatakan bahwasanya wilayah pertempuran itu juga ada di daerah Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Paraan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Tempat-tempat ini merupakan medan gerilya untuk menaklukkan sabotase-sabotase terhadap Belanda. Dalam melancarkan segala serangan kepada penjajah Belanda, Sentot Alibasa bersama Pangeran Diponegoro
menggunakan taktik perang gerilya. Taktik perang ini senantiasa berpindah-pindah. Demikian pula kedudukan markas besar pun tidak menetap di satu tempat, sehingga ini menyulitkan para Belanda untuk menumpasnya. Pasukan Diponegoro ini telah menangkan hati dan pikiran rakyat, sehingga pasukan ini mudah bergerak serta mudah pula mendapatkan suplai logistik untuk kebutuhan pasukan. Diceritakan juga di sepanjang garis Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya, jurusan timur, dan Yogyakarta, Magelang, Wonosobo, Bagelen, Banyumas, jurusan utara dan barat, terdapat markas-markas pertempuran yang sebagian besar dipimpin oleh para kiai dan ulama. Di antaranya adalah Kyai Mojo dari Solo, Kyai Imam Rofai dari Bagelen, Kyai Imam Nawawi dari Ngluning Purwokerto, Kyai Hasan Basori dari Banyumas, dan masih banyak kiai-kiai lain yang turut berjuang dalam perang Jawa ini. Dalam pasukan yang dipimpin oleh Sentot Alibasa, ada sesuatu yang paling menarik. Ia mempunyai lebih dari 1.000 orang yang menyandang senjata dan senantiasa memakai jubah dan sorban. Bahkan sistem struktur pasukannya seperti pasukan Turki Utsmani. Sistem perang yang dilaksanakan oleh Pangeran Diponegoro dengan Sentot Alibasa ini memang benar-benar menyulitkan para penjajah Belanda untuk menumpasnya, sehingga Belanda harus mengirim banyak jenderal, kolonel, dan mayor ke Jawa. Mereka adalah Jenderal de Kock, Jenderal Van Gien, Jenderal Hotman, Jenderal Bischoff, karena pemerintahan Belanda menganggap lamban dalam menyelesaikan perang di Jawa ini. Berbagai cara yang dipakai oleh Belanda untuk melumpuhkan perlawanan dari gerakan Diponegoro di perang Jawa ini. Salah satunya untuk membujuk Sentot Alibasa. Belanda membujuk Prawiro-Diningrat Bupati Madiun yang masih kakak dari Sentot agar ia mau mengajak adiknya berunding dengan Belanda. Bupati Madiun itu menerima tawaran Belanda untuk membujuk Sentot Alibasa. Rupanya Sentot Alibasa terlalu percaya kepada sang kakak, dan lebih lagi percaya kepada senyum kolonialisme. Panglima Sentot menerima tawaran Belanda. Ia memasuki kota Yogyakarta dengan mendapatkan upacara militer penuh sebagai seorang jenderal, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1829. Sentot Alibasa masuk perangkap Belanda. Ia disergap, kemudian dijadikan tawanan perang. Kemudian Napoleon Jawa itu dipaksa Belanda untuk bertempur menghadapi Imam Bonjol. Belanda benar-benar menjalankan siasat divide et impera atau politik adu domba. Di Sumatera Barat, ia gunakan kesempatan itu untuk mengadakan kontak dengan anak buah Imam Bonjol. Ia menggabungkan diri ke dalam pasukan Padri untuk melanjutkan perang Sapil. Namun pada akhirnya Belanda mencium rencana itu. Sentot Alibasa ditangkap dan dikirim ke Batavia. Di Batavia ini Gubernur Jenderal Belanda mengeluarkan beselit atau surat keputusan sebagai tawanan perang yang harus diasingkan ke daerah Bengkulu. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan.
ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trik ungkapan ono rino ono upo, ono awan ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.